Baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Al-Madani. Jadi di video kesempatan kali ini saya akan melanjutkan part 2-nya bagaimana cara mengimplementasikan tema novelty, dan di video kali ini akan lebih banyak cara kita melakukan custom terkait penggantian atau menambahkan gambar di bagian header, kemudian memberikan warna pada title background di setiap custom block ataupun blocks plugin. Dan yang terakhir kita akan melakukan custom terkait dengan background di bagian footernya ini. Jadi untuk dapat menerapkan 3 custom itu, maka nanti saya akan melampirkan file dokumen file CSS, yang mana file dokumen CSS itu akan terdiri dari 3 kode, yaitu kode pertama terkait dengan custom header, kemudian kode yang kedua ini terkait dengan pemberian warna pada setiap title custom block ataupun block plugin, kemudian yang ketiga itu terkait dengan pemberian warna custom pada background di footer ini. Jadi untuk dapat menerapkan ini, silahkan Bapak Ibu pastikan kembali di bagian halaman backend OJS nya, yaitu pada menu website, kemudian a friend dan advanced ini. Pada menu journal setnya ini Bapak Ibu sudah tidak memiliki kode CSS sebelumnya. Namun jika Bapak Ibu ingin mempertahankan kode CSS-nya, maka itu masih tetap bisa diterapkan, yaitu dengan cara kode CSS yang lama Bapak Ibu itu Bapak Ibu copy kembali, kemudian Bapak Ibu pastekan kode yang saya lampirkan ini di bagian bawahnya, atau dapat dikatakan itu ditambahkan lah. Jadi sehingga kode CSS Bapak Ibu yang sebelumnya dimiliki tetap aktif, dan juga nanti beberapa kode CSS barunya juga akan dapat digunakan di jurnal Bapak Ibu sekalian. Namun pada contoh di video kali ini saya akan memberikan contoh untuk melakukan penguploadan baru terkait dengan journal style set ini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengupload file CSS yang saya berikan ini di journal setnya, namun nanti akan ada beberapa custom yang Bapak Ibu lakukan kembali, sehingga alangkah lebih baiknya Bapak Ibu bisa membuka notepad baru. Misalkan contohnya saya contohkan seperti ini, buat notepad baru. Kemudian kita mencobanya satu persatu dari kode yang telah saya lampirkan. Jadi misalkan di sini kita copy terlebih dahulu terkait kode custom header code-nya. Kemudian kita paste di sini. Kita save terlebih dahulu saja di lokal komputer kita. Kemudian kita klik save as misalkan di sini. Nah, kemudian di sini kita simpan saja misalkan contohnya di desktop. Kita beri saja misalkan namanya di sini novelty custom. Kemudian untuk formatnya pastikan Bapak Ibu membuatnya dengan format CSS. Setelah itu untuk save as type-nya ini Bapak pastikan untuk memilih all file. Jadi setelah ini Bapak Ibu klik save. Oke, setelah Bapak Ibu berhasil membuat satu kode custom CSS-nya, maka Bapak Ibu pada tahap yang kedua ini silahkan untuk mengupload atau mencari link gambar yang akan kita gunakan. Jadi di sini opsinya Bapak Ibu bisa menggunakan link dari Gmail atau misalnya Google Drive atau lainnya. Namun saya sangat menyarankan untuk dapat menggunakan kode link kita gunakan itu berdasarkan dari jurnal Bapak Ibu sendiri. Karena takutnya jika kita menggunakan link dari eksternal atau di luar dari jurnal, itu nanti kedepannya akan berdampak apabila di link yang kita gunakan itu dihapus oleh vendornya atau dari pemilik gambarnya, maka nanti di tampilan jurnal Bapak Ibu nanti otomatis akan kembali seperti yang ada di tampilan saat ini, yaitu blank warna putih. Baik, bagaimana sih cara mengupload gambar untuk mendapatkan gambar dari jurnal kita sendiri? Caranya sangat mudah. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke salah satu menu yang ada icon seperti ini, yang ada image-nya ini, baik di additional content ataupun misalkan di menu jurnal atau di menu editorial theme ataupun di about journal. Namun saya sangat menyarankan untuk menguploadnya itu yang tidak memiliki gambar seperti ini, karena jika Bapak Ibu misalkan menguploadnya di sini kemudian klik gambar, takutnya itu akan mengganggu kodenya jika Bapak Ibu menyimpan hasil dari upload gambarnya. Sehingga di sini saya mencontohkan untuk mencari isi kontennya itu yang sedikit. Contohnya seperti ini, di about journal ini tidak ditemukan gambar dan juga untuk data informasinya juga sedikit. Sehingga di sini akan lebih aman dan lebih memudahkan untuk melakukan pengecekannya. Jadi di sini kita ambil saja contohnya di bagian akhir kalimat paling akhir, kita klik mouse-nya di sini, kemudian kita enter saja. Lalu silahkan Bapak Ibu klik gambar icon image ini, kemudian silahkan Bapak Ibu upload terkait dengan gambar yang akan digunakan sebagai header di bagian
di bagian headernya. Jadi di sini saya contohkan, misalkan saya sudah menyiapkan satu gambar, misalkan kita pilih ini, kita upload. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan tampilan seperti ini, maka Bapak Ibu sudah mendapatkan hasil link gambar yang telah berhasil kita upload di server jurnal Bapak Ibu gunakan. Contohnya seperti ini. Setelah itu kita blok semua, kita copy. Misalkan Bapak Ibu ingin melihat bagaimana hasil gambarnya, bisa Bapak Ibu buat tab baru, kemudian paste kodenya, kemudian Bapak Ibu enter. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat hasil gambar yang telah kita upload berada di halaman atau di server jurnal Bapak Ibu gunakan. Setelah itu Bapak Ibu bisa menggunakan kode link ini lagi dan mempastanya pada custom CSS yang baru kita buat, yaitu custom CSS yang ada di custom headernya. Jadi silahkan Bapak Ibu ganti kode di sini, yang kode yang saya blok ini di antara pembuka kurung dan juga penutup kurung ini. Silahkan Bapak paste kode linknya atau alamat linknya. Setelah itu silahkan Bapak Ibu klik file dan save. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil melakukan save ini, silahkan Bapak Ibu masuk kembali ke menu backend jurnalnya. Kemudian kalau di sini kita abaikan saja, tidak perlu di save karena dia secara otomatis setelah kita klik upload itu akan terupload di servernya. Jadi sini kita pastikan tidak ada terupload di about jurnalnya. Setelah itu kita kembali ke menu website. Kemudian di menu advance ini silahkan Bapak Ibu upload terkait dengan CSS yang baru kita update, yang telah kita tambahkan terkait dengan link gambarnya. Oke, setelah itu kita klik upload file. Kemudian kita ke desktop. Nah, ini dia CSS yang baru kita buat. Kemudian kita klik open. Setelah itu kita klik save. Nah, setelah itu kita coba refresh di halaman depan jurnalnya. Nah, untuk kasus di sini kita telah berhasil menambahkan satu gambar di background di headernya. Namun jika Bapak Ibu telah melakukan refresh dan di hasil refresh telah berhasil terload dan hasilnya tidak ditemukan di sini, maka itu bisa dipastikan juga terkendala terkait dengan cache yang ada di browser ataupun di OJS-nya. Jadi caranya, misalkan Bapak Ibu telah menambahkan kode CSS dan juga telah menambahkan link gambarnya, namun hasilnya tetap sama blank putih, maka Bapak Ibu bisa melakukan clear cache data OJS-nya pada menu administration. Kemudian setelah menu administration ini, silahkan Bapak Ibu pilih clear data cache ini dan juga clear template cache ini, dua ini. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan clear data cache ini, kemudian melakukan clear template cache ini, silahkan Bapak Ibu reload lagi pada menu halaman depan jurnalnya. Dan perlu diingat, untuk mendapatkan menu administration ini Bapak Ibu harus menggunakan user admin. Karena jika Bapak Ibu menggunakan user journal manager, menu administration ini tidak ditemukan atau tidak diizinkan. Sehingga jika Bapak Ibu tidak memiliki akses ini, maka Bapak Ibu bisa menghubungi pihak administrator di pengelola jurnalnya masing-masing. Oke, setelah Bapak Ibu berhasil melakukan clear data cache ini, jika Bapak Ibu sudah melakukan clear data cache dan template cache di OJS-nya sama masih tidak tampil, maka Bapak Ibu bisa juga melakukan clear data cache di menu browsernya ini. Jadi di sini nanti silahkan Bapak Ibu clear cache berdasarkan browser yang Bapak Ibu gunakan. Setelah itu kita akan melakukan custom terkait dengan pemberian warna background di setiap title di custom block ataupun di menu plugin blocks-nya ini. Jadi caranya sama seperti sebelumnya, kita buka kode CSS yang baru kita buat dan juga kode CSS yang telah saya lampirkan. Jadi di sini silahkan Bapak Ibu copy kode yang kedua ini dan paste di bagian bawahnya. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil melakukan paste kodenya, di sini Bapak Ibu nanti akan melihat satu kode terkait dengan background color dan adanya kode terkait dengan warna yang akan digunakan. Jadi di sini Bapak Ibu hanya perlu melakukan modifikasi di bagian yang saya blok ini. Lalu bagaimana sih cara mendapatkan warna sesuai dengan yang Bapak inginkan? Jadi di sini kita perlu bantuan dari situs pihak ketiga, misalnya kita menggunakan color picker untuk memudahkan. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil membuka situs color picker-nya, silahkan Bapak Ibu cari dan tentukan warna yang ingin digunakan untuk menambahkan di bagian title-nya ini, di background setiap title-nya ini. Oke, misalkan kita ambil di sini warna biru dominan tua,
agar sama seperti di bagian headernya ini. Kita ambil saja misalkan ke warna ini. Setelah berhasil Bapak Ibu menentukan warnanya ini seperti ini, silahkan Bapak Ibu copy kodenya dengan mengklik di bagian ini. Setelah itu Bapak Ibu paste kodenya tersebut di menu yang telah saya blok ini. Jadi di sini Bapak Ibu blok di bagian kode warna sebelumnya dan paste kode warna yang baru kita dapatkan tadi. Nah, setelah itu silahkan Bapak Ibu klik file, kemudian klik save. Baik, setelah berhasil menambahkan itu, kita masuk ke menu website setting kembali. Jadi di menu website, kemudian di event ini silahkan Bapak Ibu upload file CSS yang terbarunya. Jadi di sini kita klik kembali di CSS-nya, kita klik open. Kemudian kita klik save. Lalu kita refresh di halaman depan jurnalnya. Nah, kita telah berhasil menambahkan warna background di setiap title-nya. Namun di sini ada sedikit kendala, yaitu terkait dengan title yang kita copy tadi menjadi terlihat tidak terlalu jelas, sehingga jika Bapak Ibu ingin melakukan custom atau ingin memberikan warna ini agar terlihat jelas, maka mungkin kita di sini memerlukan tambahan kode. Mungkin saya coba contohkan terlebih dahulu untuk kodenya. Oh, ternyata ini dia kodenya untuk memberikan warnanya. Jadi saya di sini karena saya tidak menduga juga kalau warna biru dia akan bentrok dengan font warna title-nya. Di sini saya coba ambil kode CSS baru. Jadi di sini saya tambahkan dulu untuk backup-nya. Saya paste di sini. Kemudian saya beri keterangan terlebih dahulu, misalnya di sini. Di sini mungkin saya ganti saja untuk font color. Nah, jadi di sini ada satu custom CSS baru atau custom CSS tambahan, yang mana custom CSS tambahan ini kita gunakan untuk memberi warna atau mengganti warna font yang sebelumnya warna biru juga menjadi warna mungkin yang agak terlihat lebih cerah, itu samakan saja untuk warnanya itu menjadi dominan lebih putih. Jadi di sini misalkan kita copy kode yang telah kita dapatkan tadi terkait dengan penggantian warna font colornya, kemudian kita paste juga di menu atau di CSS yang baru kita buat. Misalkan di sini kita paste. Nah, di sini kodenya jika kita perhatikan dia akan, jika kita menggunakan ini dia akan tetap sama menggunakan font warna biru, atau kita coba cek di sini. Nah, kalau kita menggunakan font yang sebelumnya tadi dia akan dominan warna biru, sehingga di sini kita ganti saja untuk menggunakan warna menjadi warna putih. Nah, di sini kodenya FFFF. Kita copy, kemudian kita masuk ke custom CSS-nya lagi. Maka di sini kita perlu penambahan satu kode CSS dan kita ganti terkait dengan color-nya itu menjadi kode warna putih. Nah, setelah berhasil kita klik file, kemudian kita klik save. Kemudian di sini kita remove dulu, kemudian kita upload kembali CSS yang kita perbaharui. Kemudian kita klik save. Kemudian coba kita refresh kembali di halaman depan jurnalnya. Nah, maka di sini untuk tampilan atau font dari setiap title di blognya ini akan terlihat lebih jelas jika kita menggunakan warna putih. Jadi pada kasus ini ternyata kita perlu menambahkan satu kode CSS lagi, yaitu terkait dengan pergantian warna font di setiap titlenya. Jadi kode yang saya blok ini merupakan kode baru, yang mana ini hanya alternatif jika Bapak Ibu menggunakan warna yang ada pada kode ini membuat warna dari fontnya itu terlihat gelap atau tidak terlalu jelas, maka Bapak Ibu bisa menggunakan alternatif kode CSS ini. Namun jika Bapak Ibu misalkan menggunakan kode dari make the background ini menjadi, setelah Bapak Ibu menerapkan kode ini tidak mengganggu dari warna fontnya ini, maka Bapak Ibu bisa mengabaikan terkait dengan kode yang ketiga ini. Jadi kode ini hanya alternatif untuk melakukan pergantian terkait dengan warna font colornya ini. Oke, setelah itu kita akan lanjut melakukan custom di bagian footernya ini. Jadi sama seperti dengan pergantian warna di background ini, Bapak Ibu silahkan copy kode yang saya berikan. Jadi ini kode untuk pergantian custom footernya, Bapak Ibu copy, kemudian Bapak Ibu paste pada CSS yang telah dibuat. Jadi di sini kita gabung.
Nah, setelah itu silahkan Bapak Ibu pilih lagi warna untuk di bagian putarnya ini mau menggunakan warna apa. Misalkan contoh kita bedakan saja, anggaplah kita ambil warna oranye. Jadi kita ambil sini contohnya oranye misalkan, nah atau misalkan kita ambil ini, kita copy, kemudian kita paste pada kode di bagian backgroundnya ini. Nah, jadi di sini silahkan paste kode warna oranye-nya, kemudian kita tes terlebih dahulu dengan klik save, kemudian masuk ke menu website lagi, kita remove kode CSS sebelumnya, paste dengan CSS yang terbaru, kemudian kita klik save. Oke, coba akses ke halaman depannya, kita refresh, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, telah berhasil terload. Kemudian maka untuk penggantian warna custom background di bagian footernya telah berhasil kita lakukan. Namun di sini seingat saya jika kita lihat kembali kode yang kita gunakan, yaitu kode color ini. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengganti warna jika Bapak Ibu ingin mengganti warna ini menjadi putih juga agar sama seperti di bagian atasnya ini, maka Bapak Ibu bisa mengganti kode yang ada di CSS-nya ini pada bagian color ini dengan warna putih. Jadi contohnya misalkan seperti ini, kita ambil misalkan warna putih. Nah, ini sama seperti sebelumnya, kita copy, kemudian kita paste di bagian color ini, kita ganti misalnya kode sebelumnya ini menjadi warna putih, kemudian kita klik file dan save, kemudian kita coba perbaharui kembali CSS-nya, kemudian kita save kembali dan kita refresh. Kita tunggu. Nah, jadi di sini dia akan berganti dari warna sebelumnya sedikit, warna hitam sebelumnya menjadi warna putih juga. Kemudian jika kita perhatikan dari informasi di bagian bawah ini ada beberapa informasi yang tidak terlihat detail. Ini karena warna yang kita gunakan ini warna oranye sama seperti yang ada di sini. Di sini kita menggunakan warna oranye. Otomatis apapun yang ada hyperlink dia juga akan menggunakan warna oranye. Lalu bagaimana sih jika Bapak Ibu ingin agar tampilan yang hyperlink ini terlihat jelas, maka kita bisa mengubahnya hyperlink ini di bagian menu website. Kemudian pada menu website ini di menu friend kita masuk ke menu theme ini. Jadi di menu theme ini ada nanti di bagian select the link dan bottom theme color ini Bapak Ibu sesuaikan saja. Misalkan contoh kita ambil saja warna biru agar lebih terlihat sama, kemudian kita klik save. Setelah itu kita coba refresh kembali di halaman depan jurnalnya. Nah, maka untuk hyperlink yang ada di bagian bawahnya terlihat lebih jelas karena dia berbeda dengan warna background yang ada di sini. Namun karena kita telah menggantinya ini, maka secara otomatis beberapa hyperlink di bagian atas seperti title artikel, kemudian juga terkait dengan title di sidebar menunya juga mengikuti dari warna yang telah kita tentukan di bagian ini. Oke, terkait dengan beberapa custom di tema novelty telah kita lakukan. Jadi di sini jika Bapak Ibu juga ingin melakukan hal yang sama, Bapak Ibu bisa menerapkan sesuai dengan video yang saya buat ini. Sehingga untuk mengakhiri video ini saya ucapkan terima kasih.